Setelah berabad-abad terkurung, bangsa Ya'juj dan Ma'juj akhirnya bebas. Mereka keluar dengan jumlah yang tak terhitung, menyerbu dunia dengan kekuatan yang dahsyat, seperti air bah yang tak terbendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun yang lalu, hiduplah seorang raja besar dan bijaksana yang bernama Zulkarnain. Dia dikenal sebagai penguasa yang kuat dan adil, menguasai wilayah yang luas di berbagai penjuru dunia. Zulkarnain adalah pemimpin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa keadilan dan perdamaian ke setiap negeri yang disinggahinya. Salah satu perjalanannya, ia tiba di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Di sana, penduduk setempat hidup dalam ketakutan besar. Mereka menderita karena adanya dua bangsa perusak yang ganas yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Setiap kali bangsa ini menyerang, mereka merusak desa-desa, merampok sumber daya dan membuat hidup tak tertahankan bagi penduduk. Penduduk yang putus asa mendatangi Zulkarnain, memohon perlindungan dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta raja yang bijaksana itu untuk membangun penghalang agar bangsa perusak itu tidak bisa lagi menyerang. Zulkarnain yang senantiasa berbuat baik atas nama Allah menyetujui permintaan mereka. Dia berkata, "Dengan bantuan Allah, aku akan membangun sebuah dinding penghalang yang kokoh, tapi kalian harus membantu dengan tenaga dan material." Maka dengan kerjasama antara Zulkarnain dan penduduk, mereka mulai membangun tembok besar dari besi dan tembaga di antara celah dua gunung. Dinding itu berdiri kokoh, menutupi celah di antara dua gunung, menjebak Ya'juj dan Ma'juj di baliknya. Bangsa perusak itu tidak bisa memanjat ataupun melubangi tembok tersebut. Selama berabad-abad, penduduk hidup dengan damai, terlepas dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang kini terpenjara. Namun, Zulkarnain memperingatkan bahwa penghalang itu bukanlah abadi. Dia berkata kepada penduduk, "Dinding ini akan bertahan hingga saat yang telah ditetapkan oleh Allah. Akan datang hari ketika Allah menghendaki tembok ini akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali." Seiring waktu, Ya'juj dan Ma'juj tidak menyerah begitu saja. Mereka terus-menerus mencoba melubangi dinding itu, mengikisnya sedikit demi sedikit setiap hari. Mereka hampir berhasil, namun setiap malam Allah mengembalikan tembok tersebut seperti semula, sehingga usaha mereka selalu gagal. Namun hari kiamat makin dekat dan waktu yang dijanjikan oleh Allah untuk meruntuhkan dinding itu mulai mendekat. Pada suatu hari yang telah ditentukan, akhirnya Allah mengizinkan tembok yang membatasi Ya'juj dan Ma'juj untuk roboh. Setelah berabad-abad terkurung, bangsa Ya'juj dan Ma'juj akhirnya bebas. Mereka keluar dengan jumlah yang tak terhitung, menyerbu dunia dengan kekuatan yang dahsyat, seperti air bah yang tak terbendung. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, merusak setiap kota dan desa yang mereka lewati. Sungai-sungai dan danau-danau mengering akibat mereka minum seluruh air yang ada. Tanaman-tanaman habis dilahap dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Penduduk dunia termasuk kaum muslimin hidup dalam ketakutan besar menghadapi kehancuran yang tak terelakkan. Kaum muslimin yang tertekan oleh kehancuran Ya'juj dan Ma'juj dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam yang telah turun ke bumi pada akhir zaman. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari bangsa perusak tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dan mengirim bala bantuan dalam bentuk wabah penyakit yang hanya menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Sejenis ulat dan belatung mulai muncul dari tubuh mereka dan satu persatu Ya'juj dan Ma'juj mati secara massal. Dunia akhirnya terselamatkan dari ancaman besar ini, tetapi tubuh Ya'juj dan Ma'juj yang memenuhi bumi menyebabkan bau busuk yang tak tertahankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan burung-burung besar untuk mengangkut jenazah Ya'juj dan Ma'juj, membersihkan bumi dari kehancuran yang mereka tinggalkan. Setelah mereka dibinasakan, dunia kembali tenang dan kaum muslimin dapat menjalani kehidupan mereka secara damai. Namun hari kiamat belum berakhir. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj
hanyalah salah satu tanda besar dari rangkaian peristiwa akhir zaman. Masih ada tanda-tanda lain yang akan segera mengikutinya, hingga akhirnya kiamat yang sesungguhnya tiba dan seluruh manusia akan dihisab atas amal perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.